Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya, dimanapun panjenengan berada. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Kalau di video sebelumnya, Kiai Buya Syakur Yasin sudah memaparkan tentang makna ketersesatan yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah. Untuk sahabat Teras Cinta yang barangkali belum menyimak, bisa kalau misalnya mau menyimak silahkan di video Teras Cinta sebelumnya. Di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu session tanya jawab, session diskusi. Yang namanya diskusi tentu bukan saling mencari benarnya sendiri dalam mengemukakan argumentasi. Diskusi adalah obrolan dua arah. Menariknya ketika diskusi dengan orang-orang yang berwawasan luas seperti Kiai Haji Buya Syakur, obrolan itu bisa melebar ke kanan, kiri, ke depan, ke belakang, ke banyak sisi. Nah, posisikan diri kita sebagai pendengar saja, yang kita bisa mendengarkan, bisa ikut mikir, bisa ikut merasakan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Semoga kita bisa mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan dari diskusi ini, sehingga kita bisa mengamalkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Langsung saja kita simak videonya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathul Wahab dari Tegal Gubuk. Begini Buya, tadi Buya mengatakan dengan bahasa ngadel yasrok bliawis. Iya. Jadi ketika kita melihat orang yang tersesat terus ingin mengingatkan, susah untuk diingatkannya Buya. Yang dimana orang yang tersesat itu bisa merugikan orang lain. Yang saya tanyakan, bagaimanakah sikap kita terhadap orang itu? Apakah wis bae tak terus ngingetna? Mongkon Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu pertanyaan tapi mengandung dua masalah. Yang satu, kita menegur orang sesat yang akan merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, menegur orang sesat yang merugikan orang lain. Kalau yang orang lain itu ya, urusannya dengan hukum, dengan apa namanya? Sama apa urusannya? urusannya sama polisi ini mah ya, karena semua apapun yang namanya merugikan orang lain itu ada aturannya, ada hukum yang berlaku, dan supremasi hukum perlu ditegakkan. Bagaimanapun juga jangan pandang bulu. Kalau yang merugikan orang lain itu namanya bukan dinasehati, bukan ditegur, tapi ditindak. Beda. Betul, gitu dong. Nah, kalau merugikan dirinya sendiri, nah namanya kita menegur. Kalau menegur, yang ngandel serok beli wis. Orang berjalan di kebun, di situ ada sumur, kan kasihan barangkali jatuh. Mang, jangan di situ ada sumur. Urusan apa? Ya terserah. Jerem puas ladas kira. Ini contoh yang sederhana, contoh yang real terjadi sehari-hari. Saya sering menegur hubungan rumah tangga seseorang. Menurut saya, kalau kasus itu terus kamu bicarakan dengan suamimu, bisa menghancurkan rumah tanggamu. Saya menegur, ngasih ingat, jangan begitu caranya, ya kan gitu. Ini menyangkut masa depan rumah tangga. Cobalah kamu rubah sikap, itu nggak benar begitu tuh, ya kan?
Urusan apa Pak Kiai Sakur? Ikut-ikut campur urusan rumah tangga orang lain tuh kan? Ya udah kalau ngomong, ya kan terjadi. Jangan kasar dong. Masa sama istri gaplak-gaplok begitu? Kan dalam Al-Qur'annya ada, tak tampak sih lah. Mana mungkin Allah mengizinkan suami mukuli istri. Nabi belum pernah mukul istri. Dia tidak contoh. Itu fadribuhunna. Oh, ad-darb itu bukan mukul, artinya dipres gitu maksudnya. Uang jajannya dikurangin atau kelonnya diganti pakai guling kan gitu. Umpamanya. Nah, ketika saya manduk semacam itu belum tentu orang itu senang. Kamu urusan apa? Ini pribadi, betul kan, itu pribadi. Makanya selagi itu urusannya pribadi, ya tidak boleh maksa dong. Maka agama itu kan sifatnya pribadi. Makanya la ikraha fiddin. Kenapa agama tidak boleh memaksa? Ya memang standarnya agama tidak boleh dipaksakan. Dan agama tidak bisa memaksa. Karena agama tidak punya tentara, tidak punya polisi. Tidak punya hakim, tidak punya jaksa agama mah. Nah, ketika agama diklaim sebagai landasan negara, negara punya polisi, punya tentara, bisa maksa enggak? Itu persoalannya. Catat yang baik. Paham Pak tentara? Maksud saya, iya dong namanya sudah. Yang penting negara kita negara bertuhan, melindungi semua agama yang ada, selesai. Mau apa lagi? Nah, itu persoalannya. Bisa maksa nantinya. Apa yang terjadi? Ya itulah makanya. Orang meyakini Quran itu makhluk. Lalu negara memaksa orang itu harus melepaskan akidahnya. Yang meyakininya dia yakin yang benar, dibunuh. Korbannya 10.000 orang Mu'tazilah yang dibunuhin oleh raja-raja pada zaman Daulah Abbasiyah itu. Dosa mereka apa? Hanya meyakini Quran adalah makhluk. Terus hubungannya apa? Nah, inilah persoalannya, tidak bisa membedakan mana urusan pribadi, mana urusan umum. Ini semacam ini. Lah, orang urusan mau sholat tidak sholat urusan pribadi dia. Tapi fikihnya mengatakan orang sholat bisa dibunuh kan? Nah, ini kan persoalan. Ini kan fikih abad ke-5. Ya, saya bukan menolak agama, tapi saya tidak menuntut agama direvisi, tidak menuntut fikih yang direvisi. Karena fikih yang kamu baca ini adalah fikih yang dibangun oleh akalnya manusia abad ke-7 sampai abad ke-7 sampai abad ke-12. Iya, harus paham ini. Fuqaha, ngerti fuqaha? Iya, para ahli fikih. Dan fikih zaman itu adalah ijtihad pribadi masing-masing, bukan lembaga. Sehingga hasil kajian orang per orang itu tidak pernah diratifikasi oleh lembaga manapun. Paham nggak? Tapi undang-undang perkawinan yang sudah sekarang kita berlakukan itu sudah diratifikasi, disahkan oleh DPR, maka berlaku, mengikat dan memaksa. Paham nggak? Fikih mengatakan perempuan boleh dinikahkan usia masih 5 tahun, 6 tahun sampai baru umur seminggu juga boleh. Itu fikih. Negara kita bikin undang-undang melarang minimal 16 tahun. Ketangguhan mengawinkan anak kecil masuk penjara. Sekalipun anaknya mau, ibunya izin, nggak ada urusan, melanggar masuk penjara. Pernah dengar nama saya Puji? Dia nggak salah, secara pribadi dia kawin, ngasih mahar, anaknya mau, ibunya izin, tapi dia melanggar undang-undang. Apakah ini negara kafir? Itu fikih, itu pendapat pribadi para mujtahid. Itu pun belum diresmikan oleh lembaga manapun. Paham begini? Nah, jadi ketika menegur orang, sekalipun ada fikihnya, tapi kalau ini menyangkut merugikan orang lain, maka hukum berbicara, tangkap.
urusan. Bapak mengawinkan anaknya yang umur kurang dari 16 tahun sebelum kawinnya. Ternyata Pak Naibnya agak on kadang-kadang. Kan saya sering menikahkan, taukil sama saya kan biasanya. Teteknya masih kempes, masih rata. Alisnya nih masih nyambung. Masih anak-anak. Tapi di KTP-nya umurnya udah 20 tahun, nggak masuk akal. Saya tanya, Pak Naib, yakinkah umurnya 20 tahun? Enggak. Ya jangan dikawinkan, yang nggak bisa, kita ikut sama KTP. Ya kan, sing masuk penjara ku. Seperti itu. Jadi begitu dia merugikan seorang anak manusia, perempuan adalah manusia, Bung. Dengarkan baik-baik, perempuan adalah manusia, nggak ada beda dengan laki-laki. Kewajiban dan haknya sama. Laki-laki wajib belajar, perempuan. Nah kalau dikawinkan belajar nggak berarti? Enggak kan? Dia belum saatnya kawin, belum mens kok. Berarti merugikan nggak? Tangkap ini mah, nggak perlu ditegur, tangkap aja gitu. Jadi kita bedakan wilayah privacy dan wilayah publik, itu mesti dipertimbangkan. Maka agama ini tidak bisa dipaksakan, karena akidah tidak bisa dipaksakan. Harus secara sukarela. Makanya pengajian kita kan pengajian agama nih. Ya yang mau nurut silahkan, ya udah sih. Saya mah nggak ada urusan dengan mazhab kamu, mau Mu'tazilah, mau Qadariyah, Jabariyah, nggak ada urusan kok. Ya kan gitu. Dan saya tidak akan pernah mengatakan Syiah sesat, Wahabi sesat, enggak kok. Ada. Bukan hak saya untuk menyesatkan siapapun. Dan bukan hak saya untuk mengkafirkan siapapun. Urusan hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju nggak?